أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana semangat belajarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak terus semangat dalam menuntut ilmu. Bersama lagi dengan Bu Isti, kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang zakat. Anak-anak tentu masih ingat, zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Zakat termasuk rukun Islam yang keempat, yang keberadaannya ini sangat penting bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Zakat ini bisa memperkuat persaudaraan di antara mereka. Zakat bisa menghilangkan kesenjangan antara orang kaya dan orang-orang yang kurang mampu. Walau begitu, dalam penyaluran zakatnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita menyalurkan zakat kepada yang berhak, kita sampai menyakiti hatinya atau sampai merendahkan harga diri si penerima zakat. Untuk itu, bagi muzaki atau pemberi zakat, mereka harus menjaga perasaan si penerima zakat, jangan sampai mereka merasa terendahkan. Dalam penyalurannya, zakat bisa dilakukan sendiri atau bisa dititipkan lewat lembaga-lembaga zakat. Seandainya dengan menyalurkan zakat itu sendiri justru akan menimbulkan perasaan sombong, maka akan lebih baik jika zakat itu dititipkan ke lembaga-lembaga zakat, sehingga hati kita akan selamat dari kesombongan. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Fakir miskin ini sering disebutkan secara bersamaan, padahal sebenarnya fakir dan miskin itu sifat yang berbeda. Fakir itu adalah sebuah kondisi di mana orang itu sangat kesusahan. Dia tidak punya pekerjaan ataupun sesuatu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi fakir ini jauh lebih susah daripada miskin. Sedangkan miskin itu biasanya orangnya itu masih punya sedikit harta atau pekerjaan dengan penghasilan yang sedikit, tapi penghasilannya ini belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Ya, jadi miskin itu sedikit di atasnya fakir, sedangkan fakir itu di bawahnya miskin. Ketiga adalah amil. Amil ini adalah panitia zakat atau mereka yang punya pekerjaan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Nah, sebagai gambaran gampangnya, mungkin anak-anak sering melihat kalau di akhir Ramadan kebanyakan di masjid-masjid itu dibentuk panitia yang akan mengumpulkan zakat fitrah. Nah, gambaran amil itu adalah seperti itu. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru saja masuk Islam. Baik itu kaya maupun miskin, mu'alaf berhak untuk menerima zakat. Zakat diberikan kepada mu'alaf ini untuk menimbulkan perasaan bahwa mereka itu tidak sendirian, ada saudara-saudara yang memperhatikan mereka, sehingga muncul rasa kasih sayang yang lebih lagi di antara umat Islam. Mustahik yang selanjutnya adalah hamba sahaya atau budak. Kalau zaman dulu budak itu masih banyak. Budak itu adalah mereka yang dipekerjakan tetapi tidak diupah sedikit pun. Kalau zaman sekarang, insya Allah perbudakan itu sudah dihapus oleh Rasulullah. Selanjutnya juga ada ghorim. Ghorim ini adalah mereka yang terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya. Ghorim ini berhak untuk kita kasih zakat.
supaya hidupnya lebih terbantu. Mustahik yang selanjutnya ada yang disebut dengan fisabilillah, atau mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, atau mereka yang dalam perjalanan, kemudian di tengah perjalanan itu kehabisan bekal. Nah, mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, anak-anakku, 8 mustahik zakat ini harus kita ketahui supaya penyaluran zakat kita itu tidak salah sasaran. Demikian pelajaran kita hari ini. Ada salahnya Bu Guru minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.